Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Agustus kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ketiga, yaitu tentang bab sabar, dan ini merupakan bahasan yang terakhir untuk bab ketiga ini. Kita langsung lihat hadis nomor 45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu dengan banyaknya berkelahi atau bergulat, atau tidak disebut orang yang kuat, tidak disebut orang yang hebat, bisur'ah disebabkan dia suka marah. Innama syadidu ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu ialah, orang yang hebat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Ihwatu iman rahimakumullah, ini hadis disimpan oleh penulis Imam Nawawi untuk bab sabar. Jadi artinya itu orang yang punya sifat sabar, diantaranya dia mampu mengendalikan diri ketika dia sedang marah, karena dia meyakini itu marah datang dari setan, bukan merupakan sifat yang asli manusia, bukan. Itu marah datang dari setan. Sebagaimana halnya Nabi pernah bersabda begini, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kaum marah sedang berdiri, maka duduklah. Jadi bukan dilampiaskan, tapi duduklah, kata Nabi. Ketika duduk dilaksanakan namun marah pun masih ada, payatoji, maka baringkanlah. Gening masih kene marah, ala innal ghadaba minasyaiton. Perhatikanlah, kata Nabi, sesungguhnya marah itu datang dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar. Setan diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila kalian masih marah, fal yatawaddo, hendaklah berwudu. Oh, ku wudu, Pak. Pernah enggak Bapak dan Ibu dulu marah? Oh, sering. Sering kan, Bu, ya?
Nah itu ketika menghilangkan marah dengan cara apa? Apakah dilampiaskan? Ngemplong kan payah. Nah kenapa ngemplong? Setannya sudah pergi. Setan sudah pergi. Di selama setannya masih ada, itu kemarahan akan terus mendidih darahnya. Dilampiaskan orang yang dimarahi dia sakit hati, orang yang marah dia ngemplong karena setannya sudah berangkat. Kata Nabi, itu enggak termasuk orang yang hebat seperti itu. Dia bukan termasuk orang yang jagoan, melainkan orang yang kalah, tertaklukkan oleh bisikan yang datang dari setan. Jadi ulangi, itu marah bukan merupakan sifat bawaan manusia. Itu marah merupakan bawaan dari setan yang membisik dalam hati manusia. Oleh karenanya, di hadis Nabi memberikan ulasannya. Tidak termasuk orang yang hebat, tidak termasuk orang yang jagoan disebabkan dia suka marah. Orang yang hebat ialah orang yang mampu mengendalikan kemarahannya ketika dia sedang marah. Nah kita lihat hadis yang berikutnya nomor 46. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala, dari Sulaiman bin Surad, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabani, ada dua orang yang saling mencaci maki, saling menghina, saling memojokkan, marah itu Pak, dua orang yang tadi teh. Itu di hadapan Nabi. Wa ahaduhuma qadih marra wajhuhu, salah seorang dari keduanya itu telah merah pada mukanya saking marah itu kan. Mereka mencaci maki, memojokkan satu sama lain. Maka salah seorang di antara mereka wan pahat audajuhu, sampai membesarlah urat lehernya keluar itu kan, saking kumarahnya. Kalau orang sedang marah kan lupa segala-galanya. Dia mengucapkan bahasanya sudah tidak terkontrol lagi. Nah kemudian orang yang menerima tentu mereka juga minta sakit hati. Nah dua orang yang tadi yakinkan jiwanya digenggam oleh setan, digenggam oleh setan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, Nabi bersabda kepada dua orang yang tadi, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, kata Nabi. Sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya tentulah hilang kemarahannya itu. Law qal, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dahabanhu mayajid, tentulah lenyap apa yang dirasakannya itu. Nah jadi kalau ini Pak bukan dengan cara berwudu. Jadi ada dua cara untuk menghilangkan kemarahan dalam diri kita, bukan dilampiaskan, bukan Pak. Di kita memang adakan konsep dari Yahudi, kalau kalian marah kemudian dipendam nanti bakal bijil bisul tina punuk. Nah, itu bukan merupakan nasihat. Itu racun sebetulnya, Pak. Itu kalau kau marah lampiaskan, jangan dipendam nanti ngebatin sana gitu kan. Bukan seperti itu. Nabi kan memberikan aturan, memberikan arahan. Kalau kalian marah bukan dilampiaskan tapi ditahan, kata Nabi itu.
Karena kemarahan bukan merupakan sifat utuh yang dimiliki oleh manusia, bukan. Ya. Kita kan orang banyak ngomong seperti itu. Tuman saya terbudak temne bawa carekannya kalau abdi ngemplong carekannya pasti ngemplong. Kenapa ngemplong, Pak? Setannya sudah berangkat, Pak. Maka muncul kan penyesalan, anaknya kabur terbalik-balik, teangan uriwah saha. Hidung bapak dan uriwah, kan? Dia ruginya 2 kali. Dia bagus nyarekan budak kabur kan timah gitu kan. Atau maksimalnya seorang suami marah kepada istri gitu kan. Sampai ada suara piring yang terbang, ada kursi yang terbalik gitu kan. Dua-duanya sama marah, lalu istrinya juga pulang ke rumah orang tuanya. Ketika udah bubar dua-duanya, lalu duduk di orang tuanya, duduk di rumahnya, ngulang dua nana pantaya, munculkan penyesalan gitu kan. Itu bukan pengalaman, tapi memang begitulah ceritanya gitu. Ngahulang pan dua nana, itu ngahulang yang ngalamun pan, munculkan penyesalan. Nah, kenapa sekarang menyesal? Setannya sudah tidak ada. Setan sudah tidak ada. Tapi ketika mereka masih marah kan, sampai muncul kalimat-kalimat yang kasih serahkan itu kali tongkok tir bisa 5 kali serahkan ke saya. Sok ilai serahkan anak. Wah, sampai karame kan. Anak-anak oloho kan melihat, Pak ya. Nah, ketika itu setan bertepuk tangan, Pak ya. Dia berhasil untuk menaburkan kebencian di antara mereka itu. Nah, cara yang kedua di sini, Pak, dengan mengucapkan kalimat ta'ud. Ya. Sampai Nabi menyabdakan kalimat ini la'alamu kalimatan. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui. Aku benar-benar mengetahui suatu kalimat, kata Nabi. Ini Nabi mengucapkannya kepada siapa? Nabi menyampaikan ini sabda kepada orang yang lagi bertengkar. Disempat dan berpatos seperti itu. Sesungguhnya aku benar-benar tahu tentang suatu kalimat, kata Nabi. Jika dia diucapkan, maka yakin apa kalian itu derita akan hilang sama sekali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita kembangkan hadis ini. Bolehkah diucapkan ketika sebelum takbir dalam sholat? Qomat dikumandangkan, orang pun sebelum takbir membaca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pun bertakbir Allahu Akbar. Bolehkah seperti itu? Sambil Bapak berpikir, saya minum dulu. Gitu, Bu ya. Bismillah. Iya, Pak. Urusan ibadah ketika ditanyakan jangan muncul kata-kata boleh atau tidak, bagus atau tidak. Semuanya tentu boleh, semua pun tentu bagus. Urusan ibadah yang kita kedepankan pertanyaan, ada nggak syariatnya? Ada nggak contohnya? Jadi keliru kalau orang bertanya, Pak Ustadz boleh enggak saya mengucapkan kalimat itu sebelum bertakbir? Kata Ustadz boleh. Kata Ustadz, bukan kata Rasul. Itu yang cerdas pertanyaan dia sampaikan, bukan boleh dan tidak, tapi ada enggak syariatnya? Ada enggak contohnya? Pernahkah Nabi mengucapkan kalimat itu sebelum takbir dalam sholat? Ternyata tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa Nabi ketika akan sholat dan dia bertakbir, namun sebelumnya membaca kalimat ta'uz. Itu enggak ada satupun riwayat yang menjelaskan. Jadi apa yang dibaca? Yang dibaca kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir. Enggak ada satupun ucapan kalimat apapun juga sebelum bertakbir, baik untuk salat wajib maupun untuk salat sunat. Nah, kalaupun ada orang yang melaksanakan, ya silakan cari riwayatnya. Kalau memang ada, silakan pertahankan, amalkan. Kalau tidak ada, kenapa kita mengamalkan yang tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ini kalimat ta'ud, Nabi menginstruksikan ketika orang dalam dirinya merasa ada sesuatu kemarahan, Pak ya. Ada sesuatu kekhawatiran, ya ini contohnya kan.
Nabi berucap kalimat inni la'alamu, sesungguhnya saya benar-benar mengetahuinya. Nabi berucap. Ini diucapkan ketika Nabi melihat ada dua orang yang sedang berkelahi, saling menghina, saling memojokkan, kan gitu Pak ya. 47 Pak. An Mu'ad ibni Anasin radhiyallahu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadoma goedon wa huwa qadirun ala ayun pidahu, barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk meneruskannya, mampu untuk melampiaskannya, Pak. Dia mampu. Ya. Ini orang yang dia marahi bukan apa-apa. Sama penjemar pada orang yang tadi. Dia sangat berkuasa, dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia menahan diri. Karena pernah membaca hadis seperti ini. Orang memojok, menghina kepada saya kan mampu untuk marah pada orang yang tapi untuk apa marah juga? Karena kemarahan tersebut mungkin suatu ketika bukan menuntaskan masalah, tapi akan menambah berbagai macam permasalahan, kan itu. Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Ini merupakan padilahnya, Pak, orang yang bersabar. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, mengundangnya di hadapan kepala, yakni disaksikan sekalian makhluk pada hari kiamat, hatta yukhayirahu minal khuril in ma sya'a, sehingga disuruhnya orang itu memilih bidadari yang membelalak matanya dan sesuka hatinya. Alah, bidadari sebenarnya. Bidadari dalam surga. Kerma di surga jaba bidadari. Bidadari dalam neraka mual ayat. Tidak akan ada. Ya. Ini kan menunjukkan betapa indah dan terhormatnya bidadari yang membelalak matanya. Maksudnya apa, Pak? Curuluk. Tanda curuluk, Pak. Ya. Curuluk socana damisna ngadaun seureusnya. Naon teh? Daguna. Nog sapotong. Pangambungna mancung kuwung-kuwungan, alisna ngejepret lir ibarat jeler paeh, socana curilik bulu socana sentik. Ini kan menggambarkan apa? Perempuan yang cantik. Kata Pak Dalang, ditilik digigir lengik, disawang ti tukang lenjang. Itu siapa? Istri bapak yang sekarang seperti itu. Nah, itu kecantikan seorang perempuan di dalam surga menggunakan kalimat al-hurul in. Al-hurul in artinya matanya yang indah. Karena dari mata turun ke hati, gitu kan? Ketika orang bertanya, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Apa artinya? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, kan gitu Pak ya. Nah, Bapak jempes dengan apa ya. Itu kan dari mata dulu gitu kan. Itu kecantikan seorang perempuan digambarkan dari matanya, kata hadis ini. Namanya apa? Al-hurul in. Mata yang indah, mata yang membelalak. Ditambah lagi itu dimiliki oleh seorang bidadari. Untuk siapa? Untuk bapak ketika hidup sekarang, ketika marah mengendalikan emosinya. Maka nanti pada hari kiamat ini bagiannya, Pak. Kata bapak, bagaimana dengan istri saya nanti pada hari kiamat? Ada enggak? Tuh, Pak ya. Nah,
Itu di hari kiamat nanti, jangan kita menggambarkan sama dengan sekarang, itu berbeda. Itu dalam surga ahli surga mereka bukan hidup satu jodoh suami istri, tapi hidup berpasang-pasangan, Pak. Mungkin karena itu mereka akan hamil sampai ke melahirkan? Tidak mungkin. Kalaupun mereka hamil dan sampai melahirkan, nanti akan ada rumah sakit bersalin. Nanti bakal aya bidan, aya apotek. Piraku di surga ya apotek? Nggak mungkin, kan? Walaupun mereka itu dalam surga melaksanakan seperti melaksanakan hubungan suami istri, tapi mereka tidak mungkin pernah mengalami kehamilannya. Bahkan kata Rasulullah dalam suatu riwayat, ketika mereka melaksanakan hubungan suami istri, maka pasangan hidupnya akan kembali kepada kegadisannya. Subhanallah, Pak. Isi bapak mengalami gadis berapa kali? Itulah kehebatan di mana, Pak? Yang dimiliki oleh al-hurul hin, kata Nabi. Kerja kita dalam surga apa? Makan, minum, tidur bersama pasangan hidup. Itu saja. Mungkin kan nanti kita akan ngaji ke Al-Mu'min, mau ngaji. Usah begitu ayat. Ya. Pak, nanti mah mual ngaji, mual sholat, mual sodakoh, mual zakat, mual tahajud, kau mau kurban, Pak, mual. Itu nanti di akhirat ahli surga mereka memanen tanaman-tanaman yang sekarang mereka tanam apa dengan apa? Amal soleh. Kita sekarang sedang menanam. Hidup di dunia bukan memanen tapi menanam. Kapan kita memanennya? Nanti pada hari kiamat kita akan memanennya. Apapun yang kita tanam sekarang. Apabila sekarang kita banyak menanam amal buruk, maka nanti pada hari kiamat kita akan memanen murka Allah yang Maha Kuasa. Sebaliknya, kalau sekarang kita banyak memanen amal baik, banyak menanam amal baik, maka nanti pada hari kiamat kita akan memanen ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Disediakan itu dalam surga apapun yang kita inginkan. Bapak dan Ibu nanti dalam surga nggak boleh nanya kepada malaikat Ridwan, Kang Ridwan kadia dupi toilet paling mana? Mau aya toilet, Pak, Bu. Cek malaikat tak riba pasok ngaji tara baheula cenah. Maka jeung neken toilet. Itu ahli surga, mereka tidak pernah mandi. Tidak pernah mereka ke jamban, disucikan untuk selama-lamanya. Kalau mandi kan sekarang, Pak ya. Kita makan dibuang, kita minum dibuang. Nanti pada hari kiamat di surga yang kita makan enggak dibuang karena enggak ada dalam fisik kita bagian untuk membuang kata tidak kadar. Itu disucikan untuk selama-lamanya, Pak. Itulah kan dunia merupakan permainan kan, sangat terasa itu kan permainan, Pak ya. Udah sepak bola itu kan permainan, Pak. Sepak bola 11 balnya sabar hiji bal. Mun hiji sawang mah rame, Pak. Babalik ke hiji sawang. Satu bal satu catuk dikejar. Udah dapat kumaha? Ditajong, geus tajong udah deui, geus deukeut tajong, geus tajong udah deui. Tah kitu hidup teh permainan teh, Pak. Kita mencari uang telah dapat dibalanyakeun kana makanan. Ada makanan dimakan, sekian jam cingogo, cari lagi makan, terus seperti itu. Dan waktu kitu atuh. Ya. Senikmat apapun, semahal apapun makanan yang kita beli dan yang kita makan, ketika masuk ke usus kita dan diproses, ketika dibuang sama dengan orang yang memakan makanan yang harganya hanya 10.000 per porsinya. Itu akan berbeda, Pak. Oh itu mas satu porsinya 150.000 beda. Enggak, seperti itu kan sama saja semuanya, Pak ya. Nah jadi Pak, apapun yang dimakan sekarang akan dibuang. Tapi nanti kalau dalam surga, apapun yang dimakan ahli surga tidak mungkin pernah dibuang, Pak. Keringat ahli surga akan mengharumkan ruang-ruang dalam surga. Oleh karenanya kalau kita disibukkan oleh kehidupan dunia tanpa memperhatikan kehidupan akhirat, itu orang merugi, Pak.
Orang itu merugi. Ya. Karena kehidupan di akhirat, kehidupan yang tidak mengenal penyesalan. Toh setiap panen lah apapun yang kita tanam selama ini. Nah, di antaranya tanaman kita yang sedang dibahas sekarang, tanamlah amal soleh dan kesabaran kita, khususnya ketika kita marah jangan dilampiaskan tapi tahan diri kita. Itulah orang yang hebat kata Nabi, bukan orang yang elehan. Menang, nah silakan disebut orang yang mengalah demi untuk sebuah perdamaian. Silakan dia mengalah tapi untuk sebuah kemaslahatan. Itulah orang yang hebat seperti itu, Pak ya. Nah, ini kan kita masa nggak tertarik, Pak ya. Sampai di sini kalimatnya, sehingga disuruhnya orang itu oleh Allah yang Maha Kuasa memilih bidadari-bidadari yang membelalak matanya dengan sesuka hatinya. Sok pilih hoyong anu siga saha tah perempuan teh. Kata ibu, kalau saya nanti memilih siapa? Tentu ibu nanti akan memilih bidadara-bidadara yang gagah perkasa gitu kan, Bu ya. Silakan pilih saja. Apakah mungkin nanti dalam surga aku akan bersama dengan istri atau dengan suami? Bisa terjadi. Itu kebahagiaan level yang pertama, kata Rasul, ialah ketika orang diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah yang Maha Kuasa. Itu kenikmatan yang tak terhingga. Kita kan cinta kepada Allah, Zat yang bernama Allah, yang punya sifat Ar-Rahman, yang punya sifat Ar-Rahim, dan banyak sifat yang dia miliki. Sampai detik ini kita belum pernah melihat bagaimana tampilannya, sementara aku cinta kepadanya. Dan nanti pada hari kiamat akan memandang wajah Allah yang Maha Kuasa. Ibu bapak merindukan kepada seseorang, sekian tahun tidak bertemu, ketika bertemu bahagia enggak? Bahagia, apalagi dengan Allah yang Maha Kuasa. Itu merupakan kebahagiaan level yang pertama, ketika di surga mereka memandang wajah Allah yang Maha Kuasa. Jangankan memandang wajah Allah, memandang rumahnya di Baitullah. Saya ketika berangkat tahun 2006 dulu pertama, ya, ke sana itu hajinya haji Kosasih dulu, Pak ya, tahun 2006 kan. Apa Kosasih teh? Ongkos dikasih ya. Kalau 2016-nya itu Haji Nurdin, nurut dinas kan, karena itu membimbing kalau kemarin itu. Itu pertama ke sana, Pak. Saya bergetar itu, Pak ya, ketika bangunan Ka'bah. Ya Rob, dulu aku melihat hanya di televisi, melihat di gambar, melihat di sajadah. Sekarang langsung melihat rumahmu di depan mata saya, kan sampai meneteskan air mata, Pak. Bahagia pada saat itu, Pak ya. Itu baru melihat batu, baru melihat tembok bangunan Ka'bah. Apalagi kalau melihat yang punyanya. Siapa yang punyanya? Fal ya'budu rabba hadzal bait. Allah yang mengurus, yang mempunyai rumah ini, Pak ya. Nah, kebahagiaan yang kedua, ketika orang-orang berkumpul bersama keluarganya. Nah, kenapa itu janda Nabi mereka enggak mau menikah lagi? Aisyah tidak pernah menikah lagi, Ummu Habibah, Hafsah enggak pernah menikah lagi. Karena Nabi pernah menyabdakan, barang siapa yang nanti pada hari kiamat ingin bersama suaminya dalam surga, maka kau jangan menikah lagi. Isi para sahabat begitu, Pak, kebanyakannya. Ketika suaminya wafat lebih awal, maka ini isi-isi mereka tidak menikah lagi dengan harapan, aku ingin bersama dengan suami nanti pada hari kiamat. Dari salaki abdi mas sudah berdogong, sudah sama sok mabuk, sok judi, mau tihulah kawin dia senayana, boleh enggak? Ya boleh, silakan. Kalau tidak ada harapan suaminya akan masuk dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Itu merupakan kebahagiaan level yang kedua, ketika ahli surga mereka berkumpul bersama anggota keluarganya, berkumpul semuanya, Pak. Jadi ini diantaranya tanaman-tanaman kita, Pak ya. Jangan kita punya konsep kalau kita lagi marah lampiaskeun ngarah ngemplong bisi ngabatin. Itu pendidikan dari Yahudi, bukan dari Islam.
Islam mengajarkan kepada kita apabila marah selalu berdiri maka duduklah, kata Nabi. Masih keneh marah, baringkan, kata Nabi. Masih keneh marah, sok berwudu. Masih keneh anger, baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beres, Pak, itu. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya, Pak, ya. 48, Pak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi. Siapa seorang laki-laki itu? Ada dua riwayat yang mengatakan dia adalah Ibnu Umar. Satu versi mengatakan dia ialah Abu Darda, gitu, Pak, yang bertanya teh. Nah, pertanyaan yang dia sampaikan, ausini ya Rasul, berikanlah aku nasihat. Nasihatilah aku. Nabi memberikan nasihat, la tagdob, kamu tidak boleh marah. Parodada miroron qol la tagdob. Dia berulang-ulang, ausini, ausini. Nabi pun berucap kalimat yang sama, la tagdob, kamu tidak boleh marah. Nah, tentu kemarahan di sini kan ada dua macam, Pak. Kemarahan yang menyangkut pribadi dan kemarahan menyangkut agama Allah. Kalau agama Allah dihina, diinjak-injak, apakah kita memang tidak boleh marah? Ya wajib kan di sini, Pak. Nah, sekarang kehormatan kita dihina, apakah kita wajib marah? Bukan marah, tapi klarifikasi. Kenapa seperti itu? Jangan hina, carekan senaku saya lain gitu. Bukan seperti itu. Tabayunkan. Orang yang beriman dan yang bertakwa ketika muncul konflik sosial, yang diutamakan bukan kemarahan, tapi apa? Tabayun yang diutamakannya, Pak, ya. Itu diutamakan tabayun. Nah, jadi itu, Pak, merupakan salah satu kasus, Pak, ya. Ketika kita ada di warga masyarakat, ketika muncul kemarahan, maka usahakan kita untuk mengendalikan kemarahan kita. Nah, terbuktikan di sini, Pak. Terbukti di sini ketika Nabi diminta nasihat oleh salah seorang anak muda yang bernama Ibnu Umar, kemudian juga yang bernama Abu Darda, ya. Dia berulang-ulang kalimatnya, ausini, nasihatilah aku. Maka Nabi pun mengucapkan, la tagdob, kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Karena dengan kemarahan, orang yang dimarahi tidak akan menerima, akan sakit hati. Dia merasa terdolimi, akan mohon kepada Allah nanti. Maka kata Nabi, takutilah dakwahnya, doanya orang yang teraniaya. Karena tidak ada satupun penghalang antara dia dengan Allah yang Maha Kuasa, kan gitu, Pak, ya. Maka kemarahan yang tadi akan kemungkinan akan melahirkan murka Allah kepada orang yang suka marah yang tadi. Maka kata Nabi, la tagdob, kamu jangan marah. Agama kita dihina, wajib kita marah. Wajib kita marah. Dengan kemarahan niatnya untuk apa? Untuk membela agama Allah yang Maha Kuasa. Sekarang kita dihina, dicaci maki, ya kita tabayunkan. Kok kenapa seperti ini? Ketika masih kena marah, ya usahakan diri kita jangan ikut terpancing, ikut marah dengan orang-orang itu, ya. Maka tampilkanlah, inilah aku orang yang suka ngaji, aku punya ilmu, seperti ini cara mengatasi ketika emosi lagi ada dalam diri kita. Nah, ini diantaranya, Pak. Ya, kita lanjut hadis nomor 49, Pak, ya, hanya 2 hadis lagi, Pak. Tamat tentang bab sabar. Tidak henti-hentinya bencana atau bala mengenai seorang mukmin, lelaki atau perempuan, baik dalam dirinya sendiri, anaknya ataupun hartanya, sehingga ia menemui Allah Ta'ala dan di atasnya tidak ada lagi sesuatu kesalahan pun, Pak. Maksudnya, Pak, laki-laki, perempuan di antara kita tidak mungkin akan bebas dari dapatnya musibah dari Allah yang Maha Kuasa. Setiap orang, termasuk orang yang beriman, tentu akan dapat bala. Apa bala teh? Musibah dari Allah.
Mungkin musibah pada dirinya, musibah pada anggota keluarga, anak dan istri, atau kepada usahanya. Itu akan terjadi. Tapi ketika dia bersikap sabar, diterima dengan yakin merupakan kehendak Allah yang Maha Kuasa, dia terima, Pak ya. Maka nanti ketika dia wafat bertemu dengan Allah, maka dia akan termasuk orang yang tidak punya dosa dan kesalahan. Artinya apa? Kemarahan yang dia rasakan selama ini, musibah yang dia rasakan selama ini, dia bertawakal kepada Allah, itu merupakan salah satu cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Kita marah dilampiaskeun, Pak, bukan dosa kita hilang, tapi semakin bertambah karena kita takluk oleh godaan dari setan, Pak ya. Itu yang dimaksud dari nomor 49, Pak. Lalu yang terakhir 50, sesungguhnya akan terjadi sesudahku nanti cara mementingkan diri sendiri, sedangkan orang lain lebih berhak untuk memperolehnya, dan juga beberapa perkara yang kau semua akan mengingkarinya. Itu namanya, kalimatnya adalah asaratun. Asaratun artinya sekelompok orang yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dia hidup dalam partai politik bukan membela rakyat, tapi membela partai politiknya sendiri. Periode yang pertama dia berpikir dulu untuk melunasi sejumlah hutang hak bekas dari kampanye. Periode yang keduanya untuk sedekah kepada partainya. Yang ketiganya dia berpikir untuk kampanye masa yang akan datang, mana untuk rakyatnya. Itu termasuk umurun asaratun, perkara-perkara yang akan terjadi. Orang lebih banyak mengutamakan kepentingan diri dan anggotanya atau dan kelompoknya. Ya. Nah. Dan juga beberapa perkara yang kau semua akan mengingkarinya ya zaman sekarang, Pak ya. Dia ada beberapa perkara tampil di hadapan kita kerjakan oleh orang-orang tertentu, itu kan isinya mementingkan mereka sendiri, mana untuk masyarakat tidak ada. Maka orang-orang pun mereka banyak yang mengingkarinya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kata para sahabat, "maka apakah yang akan Tuhan perintahkan pada kita atau kaum muslimin ini ketika itu terjadi? Apabila kita melihat, kita memperhatikan ada beberapa kelompok orang mementingkan diri mereka masing-masing dengan cara mereka mengabaikan kewajiban mereka untuk mensejahterakan kepada kelompok atau masyarakat orang banyak." Ya, kita diantaranya, Pak ya. Beliau bersabda, supaya engkau semua menunaikan hak yang menjadi kewajibanmu untuk dilaksanakan, dan mohonlah kepada Allah akan hak yang memang menjadi milikmu semua. Kita akan demo tidak mungkin bisa protes, emangnya kita itu siapa, Pak ya? Begitu harga-harga naik sekarang melonjak gitu kan, Pak ya. Minyak goreng jaba hese dina ayana jaba mahal. Pertamax juga mahal harganya, anu murah kan gitu, Pak ya. Solar lajen mulah dibatasi balanyana, wah riweuh kan gitu, Pak ya. Ya kita demo kepada siapa? Protes kepada siapa? Kalau hamur-hamur biaya energi kan, maka kata Nabi, udah laksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Menaati perintah Allah dan Rasulnya, dan kita juga memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan itu merupakan bentuk dari kesabaran melihat kondisi seperti ini, Pak ya. Karena kalau seseorang misalnya punya uang 100.000 berangkat ke pasar, kalau dulu kan segala kabeli, karena boro-boro segala kabeli ya Pak ya. Saya mengantongi uang 100.000 karena mobil mabaheula bisa 10 liter lebih. Enak makan boro-boro paling karena motor PCX beat atau sakitu tiku Pertamax mah Pak ya. Enak 100.000 paling sabaraha liter yang gitu kan, 4 liter. Ini kebijakan dibuat oleh siapa? Ya katanya oleh wakil rakyat kan gitu Pak ya. LPG naringkat semuanya kan gitu Pak ya. Kita hanya bisa ya Rob, kenapa seperti ini? Apakah perlu kita demo? Apakah kalau kita protes? Kita kan tidak punya kekuatan apa-apa.
Kita hanya bisa tetap melaksanakan kewajiban kita selaku rakyat, menaati kebijakan pemerintah, pajak bayar oleh kita, kan begitu, bayar. Sekisna harga BBM ya kita bayar, itu kan merupakan ketaatan kita. Dan jangan lupa kita mohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Berkuasa kok. Ya Rob, Engkau Maha Berkuasa, Engkau yang memberikan kerajaan, kekuasaan, dan Engkau juga berkuasa mencabut kepemimpinan seakan kepada orang yang Kau kehendaki. Salahkah kita mohon kepada Allah? Ya Rob, gantilah pemimpin yang dolim zaman sekarang. Boleh nggak seperti itu kita kepada Allah? Boleh, silakan kepada Allah. Kita bangun pukul 3 dini hari dengan suara yang sama, Pak. Mohon kepada Allah. Jika kita sekarang merasa terdolimi, ya kita mohon kepada Allah. Yakin doa kita akan sampai pada Allah yang Maha Kuasa. Kita bukan enggan melaksanakan ketaatan gitu kan, tapi tetap ingin dipimpin oleh orang-orang yang juga mereka sama taat kepada dan Rasulnya dan memperhatikan hak bagi masyarakat atau orang banyak, Pak ya. Nah, ternyata ini hadis nomor 50 ya, ini semua ada di negeri ini kan seperti ini, Pak ya. Nah, oleh karena itu sikap kita tetap melaksanakan kewajiban, memohon kepada Allah itu merupakan bukti kesabaran kita dan kita bertawakal kepada Allah. Walaupun mahal ken bae asal aya duitna. Enak murah tapi terbuka duit anggapan ripuh gitu kan, Pak ya. Itu kan, Pak. Dulu makan harga tanah sakit murah, tapi kan uang tidak ada, nggak terbeli. Sekarang tanah harganya mahal, tapi uangnya ada, tapi terbeli kan gitu, Pak ya. Nah, berarti kita harus bertawakal kepada Allah. Karena Allah juga menjanjikan, Allah sangat senang dan suka kepada orang-orang yang punya sifat tawakal. Tawakal merupakan saudaranya sabar. Sabar kemudian bertawakal. Apa itu tawakal? Bersandar diri kepada Allah dan meyakini apapun yang aku rasakan selama ini itu merupakan ketentuan dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, jika ini sifat dimiliki oleh kita, maka yakinkan bidadari dalam surga sedang menanti bapak-bapak. Bidadara dalam surga menanti ibu-ibu semuanya. Apabila ibu dan bapak sudah tidak mau lagi dalam surga bersatu dengan pasangan hidup yang sekarang, misalnya seperti itu, ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti di Jumat yang ketiga bulan September kita akan masuk pada bab yang keempat, bab yang baru. Pas? Iya, pas. Ibu yang paling keras, pas kata gitu, Bu ya. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi kita simak bersama, Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada hati kita, kepada jiwa kita tentang bab kesabaran yang digandengkan dengan sifat tawakal. Karena sabar dan tawakal tidak bisa dipisahkan dan dia merupakan perhiasan kita semua untuk menggapai cinta dan ridho Allah nanti pada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan ini kajian yang kita laksanakan juga merupakan salah satu proses untuk mendapatkan sabar dan tawakal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.